Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Agriski Prasetyo. Saya dari Departemen Teknik Geofisika dengan NRP 501725141. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan buku Geologi Fisik, chapter 4, di mana membahas tentang tektonik lempeng. Yang di mana outline pembahasan pada eh, video kali ini itu berisi tentang argumen awal tentang pergerakan benua. Lalu ada keraguan terhadap pergeseran benua, paleomagnetisme dan kebangkitan teori, pergerakan benua, bukti terkini tentang pergeseran benua, sejarah posisi benua, penyebaran lantai lautan atau sea floor spreading, penjelasan kekuatan pergerak pergerakan HES, lempeng dan gerak lempeng, bagaimana kita tahu bahwa lempeng itu bergerak, anomali magnetik laut, uji lain, zona patahan dan batahan, transform mengukur, gerakan lempeng secara langsung, batas lempeng divergen, batas transform, batas lempeng konvergen, konvergensi lautan-lautan, konvergensi lautan benua, konvergensi benua-benua, gerakan batas lempeng, ukuran lempeng, keunggulan tektonik lempeng, apa yang menyebabkan gerakan lempeng, flow mantle dan titik panas, serta akan ada catatan akhir, ringkasan, dan juga jawaban dari soal-soal yang ada pada bab ini. Jadi, kita telah belajar bahwasanya bumi itu terdiri atas lempeng-lempeng yang ada. Sebagai gambarannya, ada 8 lempeng besar yang ditunjukkan pada gambar 4.1, di mana ada lempeng Pacific Plate, Indo-Australian Plate, African Plate, Eurasian Plate, North American Plate, South African Plate, Antarctic Plate, dan plate kecil lainnya yang ada banyak sekali di sini. Di mana lempeng sendiri itu merupakan bagian dari litosfer. Jadi litosfer itu yang membentuk adanya lempeng. Nah, argumentasi awal tentang pergerakan benua. Jadi, benua-benua itu dikatakan bahwasanya pada awalnya merupakan satu benua yang utuh disebut sebagai Pangea. Pangea sendiri terdiri atas dua bagian, yaitu di bagian utara disebut sebagai Laurasia dan bagian selatannya disebut sebagai Gondwanaland. Nah, pada 225 miliar tahun yang lalu, Pangea itu masih menjadi satu kesatuan benua superkontinen, yaitu benua yang sangat besar. Lalu pada 135 million years ago, tahun yang lalu, mulai terjadi perpecahan. Benua ini mulai bergerak menjauh. Lalu 65 million years ago, mulai semakin renggang, hingga saat ini menjadi seperti sekarang, yaitu terjadi eh, pergerakan benua secara terus-menerus, lempeng ini terus bergerak, saling menjauh, saling mendekat, bertabrakan, dan sebagainya, hingga membentuk seperti sekarang. Selanjutnya, pada gambar ini diketahui bahwasannya beberapa fosil itu ditemukan fosil yang sama di tempat yang berbeda atau tempat yang jauh. Di sini teori Wagner itu mengemukakan bahwasanya dahulu eh, bumi itu terus atas lempeng-lempeng yang bergerak, yaitu membentuk superkontinen atau super benua raksasa Pangea. Wagner itu berpendapat bahwa batuan dan fosil yang serupa lebih mudah dijelaskan jika benua-benua tersebut bersatu daripada dalam posisi tersebar luas seperti saat ini. Jadi di sini terlihat bahwasanya dahulu eh, Sinogatus itu ada di Afrika dan Amerika, tapi terpisah sehingga ditemukan dua fosil di daerah tempat tersebut. Lalu ada Mosasaurus yang ditemukan di daerah yang sama Afrika dan South Afrika, tapi bagian selatannya. Lalu ada Listerosaurus yang ditemukan di Afrika, India, dan juga Antartika, dan sebagainya. Di mana mereka ini dahulu karena berasal dari satu kontinen yang sama,
Oleh sebab itu, fosil-fosil itu dapat ditemukan di daerah yang berbeda-beda. Selain itu juga, Wegener mengatakan kalau semisal eh, dibuktikan juga dengan kondisi garis pantai maupun eh, jenis-jenis batuan yang ada di sekitar daerah tersebut itu mirip sehingga dapat disusun sebagai susunan puzzle bahwasanya dahulu dunia itu tersusun atas satu benua super raksasa yaitu Pangea. Selanjutnya, di gambar 4.4 ini dapat terlihat potongan puzzle yang dimaksud tadi, yaitu di mana bagian selatan eh, South America atau Amerika Selatan itu memiliki bentuk bentangan pantai yang cocok dengan bagian selatan Afrika. Begitu pula dengan Antartika, yaitu India juga sangat cocok dengan bagian selatan Afrika dan juga Australia. Yang dimana jika digabungkan itu menjadi sebuah puzzle dan itu menandakan membuktikan juga bahwasanya teori dari Wagner ini cukup relevan. Selanjutnya, eh, Wagner itu menentukan posisi kutub utara dan kutub selatan untuk setiap periode geologi. Wagner ini menemukan bahwa kutub kuno itu berada pada posisi yang berbeda dari kutub saat ini. Ia menyebut pergerakan tampaknya kutub ini sebagai polar wandering. Namun istilah polar wandering sebenarnya menyesatkan. Bukti tersebut sebenarnya dapat dijelaskan dengan cara berikut. Yang pertama, benua-benua itu tetap diam, sedangkan kutub-kutub sebenarnya eh, bergerak pergerakan kutub. Dari sini bergerak. Jadi pada gambar nomor 4.5 ini, yang bagian A, itu terlihat bahwasanya eh, sebenarnya benua-benua ini diam, tapi kutubnya yang bergerak. Sedangkan di gambar yang B, itu kutubnya tetap diam, sedangkan benua-benuanya yang bergerak. Atau keduanya terjadi. Nah, Wagner ini menggambarkan kurva pergerakan kutub yang tampak pada gambar 4.6. Nah, seperti ini. Dan ini juga menjadi teori yang dikemukakan Wagner bahwasanya kutub itu bergerak dan berubah seperti itu. Dan juga benua-benua itu bergerak di sini. Wagner itu percaya bahwa hal ini mendukung konsepnya tentang pergerakan benua. Tapi juga ada keraguan terhadap apa yang dikemukakan oleh Wagner. Meskipun memang argumen dari Wagner ini adalah argumen terbaik yang mungkin pada awal tahun 1900-an untuk periksaan benua ya. Dan sebagian besar bukti yang diajukan tidak jelas. Kehadiran reptil di darat di seluruh benua yang sebar dijelaskan oleh jembatan darat yang dipostulasikan suatu saat muncul dari dasar laut dan kemudian tenggelam kembali. Keberadaan atau ketidakberadaan jembatan darat itu sulit dibuktikan tanpa data topografi dasar laut. Selain itu, tumbuhan fosil dapat tersebar dari satu benua ke benua lain oleh angin atau arus laut. Distribusi mereka ini lebih dari satu benua, tidak memerlukan bahwa semua benua itu terhubung dalam satu benua Pangea. Jadi, ada yang menentang teori yang dikemukakan oleh Wagner ini, di mana Wagner mengatakan kalau semisal benua dulu itu satu, yang disebut sebagai superkontinen Pangea. Tapi ada yang menentang, bisa jadi hewan-hewan yang tersebar itu karena dahulu terjadi eh, sebuah jembatan darat yang terbentuk, sehingga para hewan-hewan itu bisa menyeberangi antar benua seperti itu. Sehingga ada banyak keraguan juga terhadap teori Wagner. Dan itu, Wagner juga mengusulkan bahwa benua-benua itu menembus kerak samudra seperti pada gambar ini. Ya, jadi kontinen itu bergerak ke oceanic crust gitu. Dan mungkin karena pergerakan ini membentuk pegunungan di sekitar sini. Selanjutnya ada paleomagnetisme dan kebangkitan gerakan benua. Banyak penelitian dilakukan pada tahun 1940-an dan 1950-an, yang dimana menjadi landasan untuk kebangkitan kembali ide pergeseran benua dan dan pengintegrasiannya.
bersamaan dengan penyebaran dasar laut atau seafloor spreading ke dalam konsep baru tektonik lempeng. Penyelidikan dasar laut dan penelitian geofisika. Penyelidikan baru ini dilakukan di dua bidang, yaitu studi dasar laut dan penelitian geofisika, terutama terkait dengan magnetisme batuan. Bukti baru yang meyakinkan tentang pergerakan kutub magnetik berasal dari studi magnetisme batuan. Karya Wagner membahas pergerakan kutub geografis rotasi bumi. Kutub magnetik terletak dekat dengan kutub geografis seperti yang dapat dilihat di gambar ini, di mana kutub magnetik dan kutub eh, geografis itu dua kutub yang berbeda, tetapi cukup berdekatan seperti itu, seperti ini. Nih, bagaimana suatu batuan itu dapat merekam kutub ya di sini. Jadi ada rock yang dekat dengan kutub utara, dia akan membentuk seperti ini arah magnetnya yang di gambar A ini. Lalu yang dekat dengan ekuator, dia akan semakin lurus seperti gambar B ini. Dan yang jauh dari, dan yang berada di selatan, dia akan seperti ini. Jadi menunjam ke atas batuannya, arah magnetismenya. Dan di gambar D, ini adalah kompas jarum yang menunjukkan indikasi atau menunjukkan arah selatan dan utara seperti itu. Selanjutnya, membahas terkait dengan nomor petik 9, yaitu bagaimana aliran lava Permian di Amerika Utara mengindikasikan posisi kutub Permian di Asia Timur seperti ini. Jadi Permian lava dari Amerika Utara itu berada di sini dan Amerika seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk studi paleomagnetik ya. Dan yang di bawahnya gambar 4.10, jika kita baca penjelasannya, jadi meskipun bantuan Permian di Amerika Utara itu merujuk ke posisi kutub di Asia Timur, batuan Permian di Eropa itu menunjuk ke posisi yang berbeda, lebih dekat dengan Jepang seperti ini. Di Permiannya lebih dekat dengan Jepang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar petik 10. Apakah ini berarti ada dua kutub magnet utara pada periode Permian? Faktanya, setiap benua itu menunjukkan posisi yang berbeda untuk kutub Permian. Adanya kutub magnet yang berbeda untuk di setiap benua tampaknya sangat tidak mungkin. Penjelasannya lebih baik adalah bahwa satu kutub itu tetap diam sementara benua-benua itu terpisah dan berputar saat mereka menjauh. Perhatikan alur pergerakan kutub untuk Amerika Utara dan Eropa pada gambar 4.10. Nah, jalur ini memiliki bentuk yang serupa. Nah, seperti ini kan. Bentuknya sama, mirip gitu. Tetapi, jalur untuk kutub magnetik Eropa berada di sekitar timur jalur Amerika Utara. Jika kita membayangkan Amerika Utara bergerak kembali ke arah Eropa, menutup Samudra Atlantik, dan kemudian mempertimbangkan jalur pergerakan kutub magnetik, kita menemukan bahwa jalur untuk Amerika Utara tepat berada di atas jalur untuk Eropa. Lalu juga ada bukti baru tentang pergerakan benua, yaitu eh ini, eh lereng benua daripada garis pantai saat ini yang terus berubah. Jadi kesesuaian yang jauh lebih presisi telah ditemukan antara benua-benua seperti ini. Di mana ada ice-nya atau ada struktur batuannya yang mirip di sini Afrika dan South Amerika. Jadi itu kayak menandakan kalau semisal dan memperkuat teori kalau misal benua itu pernah menjadi satu. Dan bukti yang paling meyakinkan sendiri itu tentang benua berasal dari kesesuaian batuan yang sangat presisi antara benua-benua yang kini terpisah. Kita garis bawahi. Sehingga benua-benua itu dapat disusun sebagai potongan puzzle. Lalu pada gambar petik 11 itu menunjukkan goresan Glacier bahwa selama era Paleozoik akhir, Glacier benua bergerak dari Afrika menuju Samudra Atlantik saat ini. Sementara Glacier serupa tampaknya bergerak dari Samudra Atlantik ke Amerika eh, Selatan pada gambar 4.11. Saya coba cari 4.11 itu, oh yang ini tadi ya. Dia emang itu. Selanjutnya sejarah posisi benua. Jadi kesesuaian batuan itu menunjukkan kapan benua-benua berada bersama.
Setelah benua-benua itu setelah benar-benar terpisah, batuan baru yang terbentuk menjadi berbeda. Bukti paleomagnetik menunjukkan arah dan laju pergeseran memungkinkan peta posisi benua kuno seperti gambar batu dua untuk digambar. Sebentar. Jadi, meskipun Pangea itu terpisah 200 juta tahun yang lalu untuk membentuk benua-benua saat ini, benua-benua itu telah bergerak jauh lebih awal. Pangea itu terbentuk akibat tabrakan banyak benua kecil jauh sebelum terpisah. Teorinya seperti itu. Lalu, pada gambar selanjutnya, itu ada pembentukan dasar laut atau seafloor trading, yang dimana sempat dibahas di chapter-chapter awal-awal sebelumnya antara chapter satu dan chapter 2, yaitu tentang sudah saya lihat gambarnya. Nah, ini dia. Seafloor spreading yang terjadi yaitu ketika magma hot mantle rock ini yaitu keluar di tengah-tengah samudra sehingga menyebabkan atau terbentuknya suatu mid oceanic ridge seperti itu. Yang dimana dia itu men-spreading, spreading, melebar terus atau mengalami suatu pelebaran, pergerakan lempeng yang melebar. Dasar laut, kalau menurut konsep awal penyebaran dasar laut itu bergerak seperti sabuk konveyor, menjauhi puncak gunung laut tengah, turun ke lereng pegunungan laut, dan melintasi cekungan laut dalam, hingga akhirnya menghilang dengan tenggelam di bawah benua atau busur pulau. Dan kita tahu bahwasanya bagian mantel itu melakukan hot mantle rising atau melakukan konveksi. Seperti pada gambar ini, terjadi konveksi pada dua mantel, ada daerah mantel ini sehingga di bagian tengahnya itu ada lava yang mengarah ke atas. Nah, itulah yang menjadi magma di tengah laut tersebut. Terus maaf. Ini keklik mana tadi? Sudah kelewatan. Nah, ini dia. Selanjutnya juga ada gaya penggerak HES. Mengapa sih dasar laut itu bisa bergerak? Hipotesis asli HES adalah bahwa penyebaran dasar laut itu didorong oleh konveksi mantel dalam. Konveksi adalah pola sirkulasi yang didorong oleh naiknya material panas dan atau turunnya material dingin. Material panas memiliki densitas yang lebih rendah sehingga naik. Material dingin memiliki densitas yang lebih tinggi dan turun. Sirkulasi air yang dipanaskan dalam panci di atas kompor itu adalah satu contoh dari konveksi mantel yang mirip ya, kurang lebihnya. Selanjutnya, kita lihat ada gambar apa lagi. Oke. Pada gambar 4.13, di sini dijelaskan bahwasanya litosfer di bawah lautan itu bertambah usia dan ketebalannya seiring jarak dari puncak gunung laut tengah. Litosfer muda di dekat puncak gunung atau mungkin hanya setebal 10 kilometer, sementara litosfer tua yang jauh dari puncak gunung laut mungkin tebal hingga 100 kilometer. Ketebalan rata-rata litosfer lautan mungkin sekitar 70 kilometer, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.13. Ini dia. Ini gambarnya sama seperti yang ada di bab chapter 2, yaitu di sini melihat terkait ketebalan dari continental crust, yaitu kurang lebih 70 kilometer dengan kecepatan gelombang yang akan sampai di sini tuh 6 kilometer per second. Lalu ada oceanic crust, yaitu 5 sampai 8 kilometer ketebalannya dan kecepatan gelombangnya itu ada 7 kilometer per second. Lalu di antara kerak dan mantel itu ada yang namanya suatu lapisan mohorovik atau lapisan muho. Terus di sini ada keterangan litosfer. Litosfer itu apa sih? Litosfer adalah bagian keras dan mantel bagian atas yang padat atau yang keras. Dan ada upper mantle, itu bagian atas mantel di sini seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih kita tahu bahwa eh lembang-lembang itu bergerak gitu ya? Di sini kita akan melihat eh
permukaan bumi itu terbagi menjadi lempeng-lempeng yang bergerak. Itu adalah hipotesis yang menarik dan revolusioner, tetapi memerlukan pengujian untuk mendapatkan penerimaan di kalangan geolog. Dan kita telah melihat bagaimana studi paleomagnetisme mendukung gagasan tentang benua yang bergerak. Pada tahun 1960-an, dua uji kritis dilakukan terhadap uji gagasan tentang dasar laut yang bergerak. Uji ini melibatkan anomali magnetik laut dan seismitas zona patahan. Dua uji yang berhasil ini meyakinkan sebagian besar geolog bahwa lempeng itu memang bergerak. Dan di sini kita bisa melihat juga ada anomali magnetik maritim. Pada pertengahan tahun yang sama, 1960-an, survei magnetometer di laut mengungkap beberapa karakteristik menarik dari anomali magnetik laut. Sebagian besar anomali magnetik di laut itu tersusun dalam band yang sejajar dengan lembah patahan punggung laut. Anomali positif dan negatif yang bergantian, seperti bab 2, membentuk pola bergaris sejajar dengan puncak punggung laut, seperti pada gambar 4.14 ya di sini. Nah, di sini itu bisa kita lihat pada bagian yang berwarna hitam itu adalah positif magnetik anomali, sedangkan pada warna yang putih atau abu itu adalah negatif magnetik anomali. Jika dalam diagram jadi seperti ini ketika di record. Jadi mereka itu ketika men-split tuh ketika keluar dari mid oceanic ridge ini, mereka itu akan mendingin, magma itu akan mendingin dan em, merekam kondisi kutub ketika mereka mendingin dan itu akan terus berlangsung sehingga ketika terjadi perubahan kutub mereka akan merekam perubahan tersebut juga. Nah, ini lokasinya Marine Magnetic Anomalies yang tadi berada di sini. Lalu ada hipotesis Van Matthew, yaitu dua geolog Inggris, Fred Vine dan Drummond Matthew, melakukan beberapa pengamatan penting tentang anomali. Mereka menyadari bahwa pola anomali magnetik simetris terhadap puncak punggung gunung. Artinya, pola anomali magnetik di sisi punggung gunung tengah samudera ada terminan dari pola sisi yang lain. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika si floor spreading itu berlangsung, dia kan akan terpecah menjadi dua ya. Jadi misalnya magma yang keluar, set keluar, dia itu akan men-spreading. Nah, bagian yang keluar itu, yang barengan keluar ini, itu eh, simetris terhadap pola anomali itu sama pastinya. Dia akan menyimpan, merekam kondisi magnetisme pada saat itu, dan dia akan terpisah. Lalu muncul lagi dari bawahnya. Akan mendingin, lalu dia akan merekam lagi. Lalu muncul lagi, seperti itu. Sehingga pada sisi yang sini dan sini tuh merekamnya sama. Nah, sini yang sini juga sama. Ini dan ini juga sama. Ini dan ini juga sama. Seperti itu. Itu yang maksud dari Van Macho. Lalu, nah ini juga. Jadi ini salah satu bentuknya ya. Lebih gampangnya seperti ini. Ini salah satu bentuk magnetic reversal. Nah, ini yang disebut sebagai film itu tadi, di mana ada kesamaan ketika terjadinya shift floor spreading dan anomali magnetik seperti itu. Selanjutnya, mengukur kecepatan gerakan lempeng. Ada dua poin penting tentang hipotesis Finn-Matthew mengenai asal-usul anomali magnetik. Yang pertama adalah hipotesis ini memungkinkan kita untuk mengukur laju pergerakan dasar laut yang sama dengan laju pergerakan lempeng. Karena benua dasar laut itu bergerak bersama sebagai lempeng. Karena pembalikan magnetik telah diukur dari aliran lava di daratan, gambar 4.15 ini, yang ini, anomali yang disebabkan oleh pembalikan ini juga telah diukur dan dapat digunakan untuk menentukan seberapa cepat sih dasar laut itu bergerak seperti di gambar 4.16 yang D ini. Misalnya, sepotong dasar laut yang mewakili pembalikan terjadi 4,5 juta tahun yang lalu. Mungkin ditemukan 45 kilometer jauhnya dari lembah retakan puncak gunung laut. Potongan dasar laut tersebut oleh karena itu telah bergerak sejauh 45 kilometer sejak terbentuk 4,5 juta tahun yang lalu. Membagi jarak yang ditempuh dasar laut dengan usianya memberikan 10 kilometer per juta tahun atau 1 cm per tahun untuk laju pergerakannya. Selanjutnya, pada gambar 4.17, ini adalah usia dari seafloor, atau ini adalah tempat-tempat di mana batas divergen itu terbentuk ya. Seafloornya terbentuk. Jadi ada di sini. Jadi warna merah itu yang paling muda ya mungkin ya. Karena kan
batuan kalau di seafloor itu yang paling muda dari di tengah dan yang paling jauh dari tunggungan itu adalah yang paling tua. Jadi yang paling muda yang merah ini. Nah, lalu dia melebar-lebar-lebar seperti ini dan membentuk seafloor spreading seperti itu. Selanjutnya itu ada, nah sebentar. Apa nih? Uji lain yaitu zona patahan dan patahan transform. Punggung laut tengah tergeser sepanjang zona patahan. Itu ada pada gambar petik 18 ya. Secara teoritis, punggung laut tengah itu pernah terus-menerus melintasi zona patahan tetapi telah bergeser oleh gerakan geser sepanjang zona patahan. Yaitu nih, gerakan geser, yaitu gerakan transform ya. Jika gerakan semacam itu terjadi di sepanjang zona patahan, kita akan mengharapkan dua hal. Satu, gempa bumi itu harus tersebar di sepanjang seluruh panjang zona patahan. Dan yang kedua, gerakan batuan di kedua sisi zona patahan harus sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh panah pada gambar 14.8a. Nah, seperti ini, arahnya harus sesuai. Nah, pada faktanya, hal-hal tersebut tidak berlaku untuk zona patahan. Karena apa? Gempa bumi memang terjadi di sepanjang zona patahan, tetapi hanya di segmen-segmen antara bagian-bagian yang tergeser dari puncak gunung. Selain itu, studi gerakan pertama gempa bumi, jika jelas pada bab 7, di sepanjang zona patahan itu menunjukkan bahwa gerakan batuan di kedua sisi zona patahan selama gempa bumi tepat berlawanan dengan gerakan yang ditunjukkan pada gambar 4.18. Dan gerakan sebenarnya pertama ditunjukkan pada gambar 418b. Bagian zona patahan antara dua bagian puncak punggung gunung yang bergeser disebut sebagai transform. Jadi ini bentuk transformnya ya, seperti ini. Dan ini juga mengakibatkan gempa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang, nah ini dia. Ini tuh ketika seorang yang mencoba mengukur ya di gambar 4.19, mungkin penjelasannya ada di sini. Bentar. Hmm, nah ini. eh jadi dalam beberapa tahun terakhir, gerakan lempeng itu telah diukur secara langsung menggunakan satelit, radar, laser, dan sistem penentuan posisi global atau Ground Penetrating Radar (GPS). Teknik-teknik ini dapat mengukur jarak antara dua titik yang berjauhan dengan telitian hingga 1 cm. GPS kini secara rutin digunakan untuk mengukur gerakan relatif antara lempeng karena ketepatannya dan karena penerima GPS relatif murah dan cukup portable. Jika dilihat pada gambar eh, 4.19 ini yang A, dapat dilihat juga bahwanya GPS itu cukup portable dan bisa diaplikasikan oleh satu orang juga. Oh, ini salah, maksudnya plus A. Nah, gerakan lempeng kini dicatat secara tahunan di seluruh dunia, seperti pada gambar ini. Jadi ini adalah gambar dari pergerakan lempeng, di mana seperti yang kita tahu di awal, pergerakan lempeng dibagi jadi tiga, yaitu ada divergent boundary, convergent boundary, dan juga transform boundary. Nah, di sini bisa kita lihat lambangnya. Kalau divergen itu seperti apa? Jadi yang warna putih-putih ini itu adalah divergen. Lalu yang warna hitam dan runcing ini adalah konvergen, seperti ini. Zona subduksi ya, konvergen. Dan yang transform itu yang garis, seperti ini. Nah, ini garis ini, transform. Seperti itu. Dan ini bisa dipetakan setiap tahunnya dan akan terupdate seperti itu. Dan selanjutnya, gambar 4.20 ini adalah menggambarkan bagaimana sebuah benua itu mungkin terbelah untuk membentuk lautan. Jadi ini gambarnya sama seperti di chapter 2 kalau tidak salah. Ini membahas tentang magma yang keluar di tengah laut. Jadi awalnya seperti ini, reef value-nya, lalu magma ini akan merebus keluar, lavanya basal itu keluar, lalu dia akan membentuk erosi dan dia akan terus mengalami spreading, dia akan terus eh, mendivergen, melebar terus hingga akhirnya menciptakan sebuah mid oceanic ridge seperti ini di gambar ini dan semakin luas seperti itu. Sementara di ujung yang lainnya sini itu biasanya ada batas konvergen yang dimana dia akan menunjam ke bawah sehingga bumi itu tetap ukurannya tidak bertambah, tidak berkurang juga.
Karena selain di divergen dia menyebar, dia melebar, di konvergen dia akan kembali lagi masuk ke dalam bumi. Jadi berputar terus. Ada konveksi di situ. Oh, pada gambar ini adalah lembah yang ada di eh, Afrika kalau nggak salah tadi ya. Hmm. Ya, jadi contoh batas pada tahap ini adalah lembah retakan Afrika di Afrika Timur. Lembah-lembah ini adalah graben yang mungkin menjadi lokasi pemisahan Afrika di masa depan. Nah, ini dia. Jadi ini bentuk pergerakannya ya seperti ini. Ada yang divergen, menjauh, menjauh, menjauh seperti ini. Jadi kelihatan banget kalau mereka sedang menjauh ya bergerak menjauhi satu sama lain. Hmm, oke, selanjutnya. Pinggiran benua itu juga mengalami subsiden saat tererosi dan saat batuan panas di bawahnya mendingin. Subsiden itu berlanjut hingga pinggiran benua itu rendam air. Urutan sedimen laut yang tepat menutupi bagian benua yang menipis, membentuk tepi benua pasif. Seperti pada gambar 20C, yang 20, nah ini 20 yang C, itu pasif, ya. Dan 4,22, 4,22, nah ini adalah bagian pasifnya ya. Jadi ini pasif continental margin, itu bentuknya seperti ini. Ketika ada continental rise, continental slope, continental shelf seperti ini. Ada reef, evaporate, fault, jadi berbentuk patahan-patahan seperti ini. Ada kontal sedimen, kontal keras, tapi tidak ada aktivitas magma seperti itu. Jadi ini gambar sebuah tepi benua pasif yang terbentuk akibat pemisahan dan pergerakan benua. Kerak benua yang tergeser ke bawah membentuk cekungan yang terisi dengan basalt dan sedimen. Lapisan garam batu bara terbentuk jika laut yang sempit itu menguap. Urutan sedimen laut yang tebal itu menutupi batuan dan membentuk landas benua lereng dan punggung benua. Terumbu karang dapat terbentuk di tepi tandas benua jika airnya hangat dan terumbu karang yang terkubur terdapat di banyak bagian landas benua Atlantik Amerika Utara. Lalu ini adalah gambar 4,23, yaitu pada gambar A itu transform boundaries antara dua punggung gunung, ini dua punggung gunung. Lalu yang B itu antara punggung gunung dan palung, seperti ini, punggung gunung dan palung. Terus yang C itu antara dua palung, segitiga pada palung itu mengarah ke zonanya ya. Lalu yang terakhir yang D itu, wah bentar mana tadi? Mana fotonya? Patahan San Andreas adalah batas lempeng transform punggung gunung-gunung antara lempeng Amerika Utara dan lempeng Pasifik. Ujung selatan patahan San Andreas adalah segmen pegunungan, ditampilkan dalam warna merah dekat dengan batasan as Meksiko. Ujung utara patahan adalah titik pertemuan tiga lempeng di mana tiga lempeng bertemu di satu titik. Jadi ini hmm, pertemuan lempengnya di satu titik tiga lempengnya ya. Ada yang transform, ada yang divergen, ada yang konvergen seperti itu. Dia saling bertemu. Lalu ada transformasi batasan. Di sini dapat kita lihat ini adalah divergent boundaries ya, yaitu menjauh di sini. Nah di A ini adalah oceanic plate, yang di B ini adalah continental plates. Jadi on divergent itu dapat terjadi baik di laut maupun di darat. Nah, seperti yang pernah disampaikan di awal pula, ada tiga jenis konvergensi. Ada konvergensi laut-laut, konvergensi kontinental laut, dan konvergensi kontinen-kontinen. Jika konvergensi kontinen laut akan menciptakan zona subduksi dan deretan pegunungan muda di sekitar lempeng benua. Jika laut dengan laut akan mengakibatkan adanya busur vulkanik di tengah samudra. Lalu jika benua dengan benua akan menciptakan lipatan patahan gunung yang tinggi seperti Himalaya. Lalu ini batas plat konvergen. Nah, di sini. Jadi di batas lempeng konvergen, dua lempeng itu bergerak mendekati satu sama lain, seringkali secara miring. Ciri-ciri batas tersebut bergantung sebagian pada jenis lempeng yang berkumpul.
Dan sebuah lempeng yang ditutupi oleh kerak samudra dapat bergerak menuju lempeng lain yang juga ditutupi oleh kerak samudra. Dalam hal ini, salah satu lempeng itu akan menyelam dan mengakibatkan suatu zona yang disebut sebagai zona subduksi di bawah lempeng lainnya. Jika lempeng samudra itu berkonvergensi dengan lempeng yang ditutupi oleh benua, lempeng samudra yang lebih padat akan menyelam di bawah lempeng benua, dan jika kedua lempeng yang mendekati keduanya itu membawa benua, benua-benua tersebut akan bertabrakan dan berkerut, tetapi tidak ada yang mengalami subduksi. Itu yang disampaikan tadi ya. Jadi kalau benua-benua itu tidak akan mengalami subduksi, tapi kalau benua dengan laut maupun laut dengan laut akan mengalami zona subduksi dan menciptakan gunung api yang aktif, seperti pada gambar ini. Ini adalah zona subduksi ketika oceanic crust dan oceanic crust itu saling bertumbukan sehingga salah satu yang lebih berat itu akan menunjam ke bawah dan terjadi zona subduksi. Dan karena magma itu memiliki berat yang atau densitasnya lebih rendah daripada batuan di atasnya, maka dia akan menerobos ke atas dan menjadikan adanya volcanic island arch seperti itu atau busur pegunungan vulkanik di tengah samudra. Selanjutnya, ini adalah sebuah bola tenis meja yang penyok dapat menjelaskan mengapa parit-parit berbentuk melengkung pada sebuah bola. Seperti itu. Em, Selanjutnya, tiga selanjutnya itu ada konvergensi samudra benua. Sebenarnya konsepnya mirip sekali dengan yang sebelumnya yang laut-laut, di mana terbentuk zona subduksi. Cuma yang membedakan itu adalah jika laut dengan laut, maka dia itu akan menghasilkan eh busur pegunungan atau island arch. Tapi jika dia dari ocean dan kontinen, maka akan menghasilkan sabuk pegunungan di tepi kontinental plate-nya, seperti itu. Jadi di tepi lempeng benuanya akan terbentuk gunung api seperti itu. Ini konvergensi benua-benua yang nanti akan membentuk lipatan dan lekukan sehingga membentuk pegunungan-pegunungan tinggi tapi tidak memiliki zona subduksi. Nah, yang selanjutnya, oh ya, contoh konvergensi benua-benua ya. Ini Oceanic Continent Convergence, ini kontinen-kontinen ya, ini dia kontinen-kontinen. Jadi mereka bertumbuk sama tetap bertumbuk, tapi tidak ada zona subduksi, hanya ada lipatan dan tekukan. Contohnya apa? Contohnya itu adalah India yang menabrak Eurasian Plate sehingga terbentuk pegunungan Himalaya yang sangat tinggi. Hmm, ada gambar lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari jika kalian tahu di Hawaii itu sebenarnya bukan efek dari si floor spreading atau konveksi maupun divergensi, itu adalah kondisi khusus di mana adanya eh, magma yang keluar dari eh, inti luar bumi atau dari mantel secara langsung ke keras seperti itu hingga membentuk pegunungan-pegunungan. Pada gambar 4,29 ini adalah studi terbaru menggunakan regulasi seismik dan pemodelan komputer menunjukkan bahwa gerakan konveksi mantel keseluruhan terlalu sederhana seperti itu. Selanjutnya pada titik 30 yaitu pada 30 ini jika lempeng yang tenggelam masuk ke dalam mantel dengan sudut yang lebih curam daripada kemirikannya, maka palung dan lempeng di atasnya ditarik secara horizontal ke arah laut menuju lempeng yang tenggelam. Kayak ini, dia ditarik. Mekanisme ini disebut sebagai transaction. Meskipun kemungkinan merupakan kekuatan minor, mekanisme ini mungkin penting dalam memisahkan benua. Benua yang divergen di tepi depan lempeng tidak dapat dipindahkan oleh tarikan lempeng karena mereka tidak berada di atas lempeng yang terbenam. Mereka mungkin dipindahkan oleh dorongan punggung gunung dari belakang atau eh, hisapan palung dari depan atau keduanya. Itu pada gambar 430. Mereka bergerak jauh lebih lambat daripada lempeng yang terbenam. Nah, di sini ada ridge-nya. Dia tertarik di sini sehingga yang di area sini tuh mengalami transaction atau terbenam juga di sini. Jadi bisa bentuk palung. Lalu ada plum mantle dan titik panas.
eh, modifikasi proses konveksi itu diusulkan oleh Jason Morgan dari Universitas Princeton. Morgan itu mengusulkan bahwa konveksi itu terjadi dalam bentuk plum mantle, kolom sempit batuan mantel panas yang naik melalui mantel, mirip dengan asap yang naik dari teropong asap. Nah, ini adalah konsep yang sama dari Hawaii, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya plum itu dapat membentuk titik panas aktivitas vulkanik di permukaan bumi. Perhatikan gambar 4.32. Nah, di sini 4.1 ini contohnya plum tadi ya. Mantel plum itu seperti ini. Jadi, ada satu pipa seperti teropong asap yang tiba-tiba keluar gitu. Nah, sehingga membentuk satu volcano chain atau chain volcano. Nah, itu dia itu tidak dibatasi oleh batas konvergen, divergen dan sebagainya, tapi dia memang muncul seperti itu. Dan ada beberapa area yang memiliki hal tersebut, salah satunya ada di Hawaii ini. Nah, juga ada banyak sekali tempat-tempat lainnya yang bertitik merah. Lalu pada eh, Nah, ketika kepala plums itu besar atau super plums itu mendekati ke permukaan, hal itu dapat menyebabkan pengangkatan dan letusan lapangan basal banjir yang luas. Dan saat kepalanya itu nanti akan melebar di bawah kerak, area basal banjir melebar dan kerak merenggang, ekor yang mengikuti kepala itu menghasilkan titik vulkanik yang sempit, jauh lebih kecil daripada kepala. Seperti itu. Contohnya itu di Hawaii. Oleh sebab itu Hawaii itu kan juga ada pergerakan lempeng ya. Karena lempeng itu bergerak, sehingga plumsnya itu juga akan berpindah-pindah mengikuti suatu bentuk pergerakan lempengnya. Hmm. Lalu, eh, plum mantle yang naik di bawah benua itu seharusnya memanaskan daratan dan menurunkan ke atas untuk membentuk kubah yang tandai dengan letusan vulkanik. Saat kubah itu terbentuk, kerak yang merenggang biasanya retak dalam pola tiga cabang. Kita lihat pada gambar 4, nah ini. Retak dengan pola tiga cabang seperti ini. Nah, aliran radial yang terus-menerus dari plums yang naik akhirnya memisahkan kerak sepanjang dua dari tiga retakan, tetapi meninggalkan retakan ketiga tidak aktif dalam model pemisahan benua ini. Dua retakan aktif menjadi tepi benua saat lantai laut baru terbentuk di antara benua-benua yang terpisah. Retakan ketiga adalah reef yang gagal atau aulakogen, reef yang tidak aktif yang transisi dengan sedimen. Contoh retakan jenis ini mungkin terhadap pada sekitar Laut Merah itu gambar 433 yang D, yang ini Laut Merah. Itu. Nah, ini juga bentuk pemisahannya ya seperti ini ya. Yang awalnya seperti ini ada mantle plumes sehingga mereka akan terpecah seperti ini. Ini efek dari mantle plumes juga. Hmm. Lalu pada gambar 435 ini hotspot yang dimana dia tuh akan berpindah-pindah. Karena apa? Karena hotspotnya itu karena lempengnya itu bergerak ya. Sehingga menghasilkan guyots dan freezing reef. Guyots itu apa? Guyots itu adalah pegunungan yang dahulu aktif terus menjadi tidak aktif sehingga dia akan tererosi bagian atasnya. Itu guyots. Lalu pada gambar 4.36 juga sama, dia contoh dari eh, usia dari gunung vulkano di Hawaii seperti ini. Jadi dia membentuk satu garis gitu di Hawaii itu. Nah ini ada garisnya. Oke, selanjutnya ada catatan akhir. Jadi geolog seperti orang lain rentan terhadap tren. Sebagian besar geolog itu percaya bahwa tektonik lempeng adalah teori yang menarik dan menerimanya sebagai model kerja bumi. Tentu saja teori ini akan terus mengalami modifikasi dan penyempurnaan. Namun, keyakinan luas terhadap suatu teori tidak menjadikannya benar. 200 tahun yang lalu, geolog itu mengetahui bahwa basalt mengkristal dari air laut. Pada abad ke-19, endapan glacier diendapkan oleh banjir. Nuh, kalau ide yang salah ini akhirnya dibantahkan oleh puluhan tahun penelitian lapangan yang teliti dan debat yang seringkali sengit. 40 tahun yang lalu, pergerakan benua hanya disebut sekilas dalam kebanyakan buku teks pengantar. Kini, bukti yang kuat tentang pergerakan benua itu tersedia, dan buku teks itu menggunakannya sebagai kerangka kerja untuk seluruh bidang geologi fisik. Meskipun gagasan stabilitas benua menjadi kerangka kerja untuk banyak buku teks masa lalu, hari ini gagasan bahwa benua tetap pada posisinya hanya disebut sekilas dengan konsep yang usang. Lalu objeksi diajukan terhadap konsep tektonik lempeng setelah diusulkan pada akhir 1960-an. Beberapa fitur dasar laut tampaknya tidak sesuai dengan dasar laut yang bergerak. Geologi
Banyak wilayah benua tampaknya tidak sesuai dengan teori tektonik lempeng. Dalam beberapa kasus, bahkan sama sekali tidak. Dilihat pada kotak menjadi tiga. Namun, ide revolusioner dalam ilmu pengetahuan itu selalu kontroversial. Kontroversial. Seiring perkembangannya dari hipotesis yang kontroversial menjadi teori yang lebih luas diterima setelah banyak diskusi dan pengujian. Ide baru berkembang dan berubah. Keunikan ide tersebut memudar dan pengujian serta prediksi yang sukses mengubah skeptis menjadi pendukung, kadang-kadang dengan enggan. Mungkin sama pentingnya, para penentang pun menghilang. Seiring dengan penyempurnaan teori tektonik lempeng dan penyempurnaan, lebih banyak tentang fitur dasar laut yang eh, membingungkan dari wilayah benua. Dan mereka ini mulai tampak lebih kompatibel dengan tektonik lempeng. Penolakan menghilang dan tektonik lempeng menjadi luas diterima. Bijaksana untuk mengingat bahwa pada masa Wagner, kebanyakan geolog itu dengan keras menentang pergeseran benua. Karena Wagner mengusulkan bahwa benua itu menggali melalui batuan dasar laut dan karena kekuatan yang diusulkannya untuk menggerakkan benua terbukti tidak memadai. Kebanyakan geolog menganggap pergeseran benua itu salah, meskipun para geolog tersebut memiliki alasan yang kuat untuk menolakkan mereka. Jika sekarang tahu, mereka berkat bukti yang sangat kuat bahwa lempeng liosfer. Lalu kenapa kok sekarang itu bisa diterima? Itu karena buktinya mulai ada, buktinya mulai muncul, sehingga eh, adanya bukti yang kuat bahwa lempeng litosfer itu bergerak dan para geolog yang awal itu salah sehingga sekarang mulai diterima. Lalu bukti untuk tektonik lempeng sangat meyakinkan. Teori ini dengan cepat disebut sebagai revolusi dalam ilmu bumi, sebanding dengan perkembangan teori revolusi dalam ilmu biologi. Ini adalah masa yang menarik untuk menjadi seorang geolog. Konsep kita tentang dinamika bumi telah berubah secara drastis eh, dalam 40 tahun terakhir. Lalu untuk ringkasan dari materi kali ini, tektonik lempeng itu adalah gagasan bahwa permukaan bumi terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang berubah posisi dan ukuran. Aktivitas geologis yang intens terjadi di batas lempeng, tektonik lempeng menggabungkannya, konsep penyebaran dasar laut dan pergerakan benua. Alfred Wegener itu mengusulkan pergeseran benua pada awal abad ke-20. Buktinya meliputi kesesuaian garis pantai, fosil, dan batuan serupa di benua yang kini terpisah, serta bukti paleoklimatik tentang pergerakan kutub yang tampak. Wagner sendiri mengusulkan bahwa semua benua itu pernah bersatu dalam super benua Pangea. Ide Wagner tidak diterima secara luas hingga tahun 1950-an ketika penilaian dalam paleomagnetisme menghidupkan kembali minat terhadap pergeseran kutub. Bukti untuk pergeseran benua itu meliputi kesesuaian tepi benua yang teliti dan kesesuaian batuan yang detail antara benua-benua yang kini terpisah. Posisi benua selama 200 juta tahun terakhir telah ditetapkan. Hipotesis Hess tentang penyebaran dasar laut itu menyarankan bahwa dasar laut itu bergerak menjauh dari puncak gunung laut dan menuju palung sebagai akibat konveksi dari mantel. Menurut konsep penyebaran dasar laut, aliran panas tinggi dan vulkanisme di puncak punggung gunung api disebabkan oleh batuan mantel panas yang naik di bawah punggung gunung api. Arus konveksi divergen di mantel menyebabkan lembah retakan dan gempa bumi di puncak gunung-gunung api, yang merupakan sumbu penyebaran atau pusat. Dasar laut di dekat lembah retakan itu belum menumpuk sedimen pelagik. Penyebaran dasar laut menjelaskan palung sebagai lokasi subduksi dasar laut yang menyebabkan aliran panas rendah dan anomali gravitasi negatif. Zona Benioff dan vulkanisme andesit disebabkan oleh interaksi antara dasar laut yang tersubduksi dan batuan di atasnya. Penyebaran dasar laut juga dijelaskan usia muda batuan dasar laut akibat hilangnya dasar laut tuas melalui subduksi ke dalam mantel. Lempeng terdiri dari blok-blok litosfer yang bergerak di atas aksonosfer yang lentur. Lempeng-lempeng bergerak menjauh dari sumbu penyebaran yang menambahkan dasar laut baru ke tepi belakang lempeng. Konfirmasi yang tampak tentang pergerakan lempeng datang pada tahun 1960-an dengan korelasi anomali magnetik laut dengan pembalikan magnetik oleh Van dan Matthew, asal-usul anomali magnetik di laut muda atau busur pulau. Batas tabrakan benua itu memiliki gempa bumi berfokus dangkal dan membentuk pegunungan muda bagian dalam benua. Gerakan lempeng dulunya dianggap disebabkan oleh konveksi mantel, tetapi ini diatribusikan pada tepi depan lempeng yang menunjam, yang dingin dan padat, yang menarik sisa lempeng bersamanya atau slab pull. Lempeng di dekat punggung laut juga meluncur turun di sepanjang batas litosfer atau atmosfer yang miring di punggung laut atau ridge push. Hisapan palung mungkin membantu benua berpisah. Pulau mantel adalah kolom sempit batuan mantel
yang panas, yang naik. Mereka menyebabkan aliran basal dan mungkin memisahkan benua, menyebabkan divergensi lempeng. Punggung laut aseismik dapat terbentuk saat lempeng samudra bergerak di atas peluk mantel yang bertindak sebagai pusat letusan atau hotspot. Selanjutnya kita akan melakukan tes knowledge, yaitu latihan-latihan soal yang ada pada buku ini. Saya izin minum. Baik, saya lanjutkan. Soal yang pertama, apa sih bukti Wagner untuk pergeseran benua? Jadi, Wagner itu mengemukakan bukti continental drift dari kecocokan garis pantai. Fosil identik di benua berbeda, kesamaan struktur geologi dan bukti paleoklimatik seperti jejak glacier di Afrika dan Amerika Selatan yang mirip. Bahkan sama sih. Nomor dua, apa itu pengembaraan kutub atau apa itu polar wandering? Untuk apa bukti paleoklimatik? Polar wandering. Apa bukti magnet untuk polar wandering? Apakah pengembara atau apakah polar wandering itu mengharuskan kutub bergerak? Jadi polar wandering itu adalah pergeseran posisi kutub magnet relatif terhadap benua. Bukti paleomagnetik dari batuan lava menunjukkan kutub tampak berpindah, padahal sebenarnya benua lah yang bergerak. Nomor tiga, apa bukti bahwa Amerika Selatan dan Afrika itu pernah bergabung? Bukti bahwa Afrika dan Amerika Selatan itu pernah bersatu ditunjukkan oleh kecocokan bentuk pantai, pola fosil identik, dan struktur batuan yang yang eh, menerus dari satu benua ke benua lain. Soal yang nomor 4, dalam serangkaian sketsa, tunjukkan bagaimana Samudra Atlantik Selatan mungkin telah dibentuk oleh gerakan Amerika Selatan dan Afrika. Jadi, Samudra Atlantik Selatan itu terbentuk ketika benua itu pecah di sepanjang zona retakan. Litosfer menipis, kemudian material mantel naik dan membentuk kerak samudra baru di Mid-Ocean Ridge. Nomor 5, apa itu Pangea? Jadi, Pangea itu adalah superkontinen yang mencakup semua benua modern sebelum terpecah 200 juta tahun yang lalu. Dan benua Pangea ini terdiri atas dua bagian, yaitu ada Laurasia dan Gondwanaland. Nomor 6, dalam satu sketsa penampang, tunjukkan konsep penyebaran dasar laut dan bagaimana kaitannya dengan punggungan tengah samudra dan samudra parit. Penyebaran dasar laut terjadi saat material mantel naik di mid-ocean ridge membentuk kerak samudra baru yang menyebar keluar dan di ujung lain masuk ke zona subduksi. Seperti yang pada gambar sebelumnya ya, pernah disampaikan. 7. Bagaimana penyebaran dasar laut memperhitungkan usia dasar laut? Karena kerak samudra itu baru terbentuk di ridge dan yang tua tersubduksi, maka umur dasar samudra itu bertambah menjauh dari ridge. Jadi semakin jauh dari ridge-nya, usianya akan semakin tua. Nomor 8, apa itu lempeng dalam konsep lempeng tektonik? Jadi, lempeng itu adalah bagian kaku dari litosfer yang mengapung di atas asthenosfer yang plastis. Itu perlu kita garis bawahi ya. Jadi, eh, lempeng itu mengapung di bagian dari litosfer gitu. Nomor 9, definisikan litosfer dan atenosfer. Litosfer itu adalah lapisan kaku dari atas kerak dan mantel atas. Asthenosfer adalah lapisan lemah plastis tempat lempeng itu bergerak. Selanjutnya nomor 10, apa asal-usul anomali magnetik laut menurut Van den Metjo? Menurut Van Metjo, anomali magnetik laut itu muncul karena pembekuan mineral magnetik dalam lava saat pembentukan kerak baru yang merekam arah kutub magnet saat itu, menciptakan pola pita simetris di kedua sisi ridge. Seperti itu. Karena memang ketika batuan itu sampai di titik kurinya, maka dia akan kehilangan sifat magnetismenya, dan ketika dia kembali menjadi dingin, dia akan mulai merekam kondisi magnetisme saat itu. Yang 11, mengapa pola anomali magnetik di laut sesuai dengan pola pembalikan magnetik yang dimana tercatat dalam aliran lava di darat? Karena pola anomali magnet di dasar laut cocok dengan rekaman pembalikan kutub di lava darat, membuktikan bahwa kerak laut itu merekam pembalikan medan magnet bumi. Nomor 12, bagaimana pengeboran laut dalam menguji konsep gerak lempeng? Pemboran laut dalam menunjukkan umur batuan meningkat menjauh dari ridge menggunakan teori penyebaran dasar laut. 13. Bagaimana studi tentang zona fraktur menguji konsep plat gerak? Studi tentang zona fraktur itu membuktikan arah dan kecepatan gerak relatif.
antar lempeng sesuai prediksi teori lempeng. Selanjutnya, 14. Jelaskan bagaimana lempeng tektonik dapat menjelaskan keberadaan pertengahan oceanic ridge dan lembah celah terkait gempa bumi, panas tinggi aliran, dan vulkanisme plastik. Jadi, plate tektonik itu menjelaskan keberadaan mid-ocean ridge, rift value, gempa dangkal, panas tinggi, dan basaltic volcanism sebagai akibat pergerakan divergen lempeng. Nomor 15, jelaskan bagaimana lempeng tektonik dapat menjelaskan keberadaan samudera parit serta aliran panasnya yang rendah, gravitasi negatifnya anomali, zona gempa bumi Benioff terkait, dan vulkanisme andesit. Lempeng tektonik juga menjelaskan oceanic trench, zona Benioff gempa, dan busur vulkanik andesit sebagai hasil dari subduksi. Nomor 16, apa itu kesalahan transformasi? Kesalahan transformasi adalah patahan tempat dua lempeng bergerak horizontal berlawanan arah. Contohnya itu ada San Andreas Fault. Jadi ini bukan kesalahan transformasi, tapi merupakan batas transformasi ya maksudnya ya. 17. Diskusikan kemungkinan mekanisme penggerak untuk lempeng tektonik. Jadi mekanisme penggerak lempeng tektonik itu meliputi slide pull, tarikan lempeng tersubduksi, dan ridge push, yaitu dorongan dari ridge, seperti itu. Dan konveksi dari mantel. Jelaskan berbagai jenis batas lempeng dan geologi fitur yang terkait dengannya. Jadi tipe batas lempeng itu divergen, membentuk kerak baru, konvergen subduksi atau penebalan kerak, dan transform atau geser. Selanjutnya nomor 19. Apa itu bulu mantel? Apa itu plum mantle ya di sini ya? Apa signifikansi geologis dari plum mantle tadi? Jadi plum mantle itu adalah kolom panas yang naik dari batas inti mantel hingga permukaan dan dia akan menyebabkan hotspot dan vulkanisme intraplate seperti itu. Nomor 20, benua selatan sumber kontinen disebut sebagai Gondwanaland, sedangkan bagian utara sebagai Laurasia. Nomor 21, pergerakan lantai samudra menyelusup ke bawah benua disebut sebagai subduksi, yaitu juga menghasilkan lava nantinya ya. Nomor 22, lempeng merupakan bagian dari lapisan kaku kelar bumi, yaitu litosfer. Hipotesis Van Macho itu menjelaskan asal-usul anomali magnetik dasar laut. 24, kesalahan San Andreas di California adalah mengubah kesalahan, mengubah patahan ya. Lalu nomor 25, apa yang paling Anda harapkan untuk ditemukan pada konvergensi laut-laut? Yaitu busur pulau yang pasti. 26, apa yang paling Anda harapkan untuk ditemukan pada konvergensi laut benua? Busur magmatik. Itu ketika laut benua ya. Lalu 27, apa yang paling Anda harapkan untuk ditemukan pada konvergensi benua-benua? Itu ada zona jahitan. Yang ke-28, nomor 28, margin kontinental pasif terjadi pada batas lempeng yang berbeda, awal pemisahan benua yang tidak aktif lagi. Nomor 29, Kepulauan Hawaii dihasilkan oleh bulu mantel atau plum mantle. 30, biji logam terbentuk di divergent boundaries melalui proses hidrotermal. Lalu ada expanding knowledge. Soal yang pertama, tektonik lempeng membantu mendinginkan bumi saat batu mantel panas naik di dekat permukaan di puncak punggungan dan pilar mantel. Apa yang bisa kita asumsikan tentang suhu internal planet lain yang tampaknya tidak memiliki tektonik lempeng? Apa yang akan terjadi pada suhu internal bumi jika lempeng-lempeng itu berhenti bergerak? Jadi, jika planet lain tidak memiliki lempeng tektonik, maka panas internalnya tidak disalurkan secara efisien ke permukaan. Akibatnya apa? Akibatnya temperatur internal akan tetap tinggi atau meningkat karena tidak ada sirkulasi mantel seperti di bumi. Jika lempeng bumi itu berhenti bergerak, maka panas akan terperangkap di dalam bumi, memperlambat pendinginan planet dan mengubah aktivitas vulkanik. Nomor 2, apakah pergeseran pegunungan sepanjang zona patahan lebih mudah dijelaskan dengan konveksi mantel yang dalam yang menyebabkan pergerakan lempeng atau dengan konveksi dangkal yang terjadi sebagai akibat dari pergerakan lempeng? Jadi di zona patahan atau fracture zones lebih mudah dijelaskan oleh konveksi dangkal yang dihasilkan oleh pergerakan lempeng, bukan oleh alur konveksi mantel dalam. Bukti geofisika menunjukkan bahwa pergeseran ridge itu mengikuti gerakan lempeng di litosfer atas, bukan pola konveksi global. Nomor 3, mengapa mantel belum itu sempit? Kondisi apa di batas inti mantel yang dapat menyebabkan pembentukan dan naiknya pelum berbentuk jamur? Jadi mantel pelum itu berbentuk seperti
eh, berbentuk sempit dan sempit karena suhu sangat tinggi dan viskositas rendah pada inti mantel kolom batas memungkinkan panas naik seperti jamur yaitu mushroom shape plume. Perbedaan densitasnya besar berbentuk bagian eh, perbedaan densitasnya besar bentuk bagian menyebabkan pilar sempit tidak saat naik hal ya seperti itu. Nomor saat naik nomor 4 mekanisme tarikan lempeng atau slap pull dan dorongan penggunaan reach push dari pergerakan lempeng mungkin hanya bekerja setelah semua lempeng mulai bergerak. Lempeng mulai typo. Bekerja setelah semua lempeng bergerak. Apa yang memulai pergerakan lempeng? Jadi mekanisme seperti slap pull dan reach push bekerja setelah lempeng mulai bergerak. Tapi pemicu awalnya kemungkinan besar adalah konveksi mantel yang menyebabkan retakan di litosfer dan menimbulkan gerakan awal, yaitu di atmosfer ya. Nomor 5, jika lempeng yang menyelam dapat menembus batas mantel sejauh 670 km dan tenggelam hingga ke dasar mantel, mengapa tidak ada gempa bumi yang lebih dalam dari 670 km? Jadi, gempa bumi tidak ada yang lebih dalam 670 km karena di bawah batas itu batuan menjadi plastis akibat tekanan dan suhu yang tinggi karena mereka juga mencapai titik kurinya sehingga tidak bisa menyimpan energi klasik elastik yang menyebabkan gempa. Subduksi bisa menembus batas itu tetapi tidak menghasilkan patahan seismik. Oke. Jadi itu adalah pembahasan kita di bab 4 cukup panjang sekali tentang dengan tektonik. Walaupun beberapa materi ini kebanyakan memang mengulang dari bab 1 2. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.